bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, baik ya. Habis ngajar tadi? Ya, kebetulan baru keluar dari kelas. Ibu Erni, setelah kita mengadakan observasi, setelah saya mengobservasi Ibu Erni di dalam kelas tadi, tujuan kita hari ini yaitu pasca observasi, gitu ya. Tujuan percakapan kita adalah pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah pada hari ini perasaannya cukup menyenangkan karena sudah dapat melaksanakan tugas hari ini. Iya, Ibu Erni, ada beberapa analisis yang saya sudah dapatkan setelah saya mengobservasi saat Ibu Erni mengajar di kelas 9A tadi. Penampilan performan Ibu Erni bagus sekali, saya salut. Terima kasih. Bagus sekali Ibu Erni ya, dipertahankan ya. Tetapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam di analisis saya. Saat Ibu Erni memberikan kegiatan pembuka, Ibu Erni sudah menyampaikan motivasi, doa sebelum belajar, ya, terus mengadakan literasi terlebih dahulu, Bu Erni ya. Tetapi ada sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai memberikan doa atau motivasi itu. Ibu Erni bisa melihat kelas terlebih dahulu, apakah kelas itu sudah bersih, Bu Erni ya, apakah kelas itu sudah rapi, bangku-bangkunya sudah tersusun seperti itu. Kita minta anak, ambil dulu sampah, terus letakkan dulu ke kotak sampah. Atau anak masih bercakap-cakap itu kita tertibkan dulu. Nah, sudah saatnya untuk kita memulai doa. Jangan ketika anak masih bercakap-cakap kita sudah memulai doa. Tetapi so far pembelajaran Ibu Erni sudah bagus sekali. Ibu Erni menyampaikan motivasi pada sikap disiplin positif, menyampaikan sikap disiplin positif pada anak, kesepakatan sebelumnya Ibu Erni memberikan kesepakatan kelas itu. Ibu Erni, saya mau tanya dulu, kesepakatan kelas kemarin menarik sekali. Itu setiap Ibu Erni mengajar selalu ada kesepakatan kelas seperti itu, Ibu Erni ya? Iya, kesepakatan itu diberikan setiap awal pembelajaran. Untuk seluruh siswa kita berikan kesepakatan bagaimana dalam proses belajar itu dapat belajar dengan tertib, lancar. Kemudian anak-anak itu dibiasakan untuk saling menghargai sesama teman dengan guru. Jadi disampaikan setiap pembelajaran. Oh itu, ada kesepakatan saling menghargai sesama teman. Tetapi Bu Erni, dalam analisis saya kemarin, ada teman yang masih bicara, tetapi ada temannya itu yang sudah menyela. Mungkin ya kesepakatan itu kita lebih tekankan lagi kepada anak-anak tersebut, Ibu Erni ya, dari analisis kemarin. Tapi bagus sekali, ada beberapa poin kesepakatan kemarin. Kesepakatan yang disampaikan di awal pembelajaran itu ada 3 poin utama yang disampaikan. Yang pertama, mengajak anak-anak itu untuk disiplin. Yang pertama diawali anak-anak untuk tepat waktu pada masuk, dan juga disampaikan nanti di akhir juga keluar juga harus tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendisiplinkan diri, mengajak anak-anak untuk disiplin diri, terutama pada dirinya sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran itu sangat perlu anak-anak itu ditekankan untuk saling menghargai. Salah satu tadi yang sudah Ibu memberikan umpan dengan saya tadi, di dalam proses belajar anak-anak itu masih terjadi itu sikap yang kurang menghargai, misalnya menyela. Sebelum kawannya menyampaikan mereka sudah menyela. Tapi itu tadi kami tetap terus memberikan, sudah diberikan saja masih kita temukan itu. Jadi terus, mudah-mudahan kalau kita terus memberikan kesepakatan itu, menyampaikan, jadi anak-anak itu terbiasa nantinya untuk bisa lebih menghargai lagi. Jadi anak-anak tersebut bisa lebih menghargai teman. Iya. Bagaimana caranya untuk kedepannya, Ibu Erni, Ibu Erni selaku guru mapel, supaya anak tersebut benar-benar
kesepakatan kelas itu dipakai. Jangan sudah diberi kesepakatan kelas tetapi masih ada yang menyela-nyela seperti itu. Bagaimana langkahnya, Ibu Ermi? Ya, langkah yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai guru kita tidak akan pernah berhenti, Bu, ya, tidak akan pernah berhenti untuk terus memotivasi siswa, untuk mengingatkan ya agar mereka itu terbiasa nantinya. Sesuatu yang baru itu memang akan sulit kalau tidak kita biasakan untuk anak-anak melaksanakan itu. Jadi kita selain membiasakan menyampaikan, mungkin juga kita memberikan contoh, ya, memberikan contoh dengan anak-anak itu sebagai guru itu untuk saling menghargai. Mungkin kita sesama kita dulu kan dalam ini untuk terbiasa saling menghargai, kemudian diimbaskan dengan anak-anak nanti dengan tetap menyampaikan walaupun hasilnya mungkin baru 1, 2 kali atau 3 kali belum terlihat, tapi dengan kita continue terus menerus mudah-mudahan nanti akan terbiasa sehingga anak-anak itu memang bukan hanya di kelas tapi terbiasa ke lingkungan sekolah, ke lingkungan luar, mereka akan bisa bersaling menghargai. Iya, bagus sekali Bu Ermi. Jadi dibiasakan dulu ya. Ibu Ermi akan menyampaikan sekali 2 kali mungkin adalah bentuk kesalahan, tetapi dengan adanya kebiasaan yang baik, semua itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang positif seperti itu, Ibu Ermi ya. Kemarin saya juga menganalisis Ibu Ermi mengajar tentang pembuatan rancangan produk kerajinan dari bahan logam, batu, kayu, dan plastik dan keramik. Itu Ibu Ermi, adakah siswa itu kesulitan dalam hal alat bahan itu kemarin? Kemarin sepertinya ada siswa yang tidak membawa alat dan bahan. Kira-kira di mana letak kesulitan anak itu tidak membawa alat dan bahan tersebut, Ibu Ermi? Mungkin untuk materi kali ini itu membuat produk kerajinan berbasis media campuran. Jadi di media campuran itu bahan yang ada campurannya itu berarti gabungan, bukan hanya satu jenis bahan, tapi gabungan bisa jadi dari logam, plastik, kayu, batu, dan keramik. Nah, dalam proses pembuatan kerajinan itu bukan hanya satu bahan yang kita buat, tapi mereka bisa digabungkan dengan bahan tambahan lainnya, ya. Bisa dengan tambahan lain, misalnya kita membuat kerajinan dari logam, bahan dasarnya logam, tapi bisa ditambah dengan lain. Contohnya untuk saat ini mungkin yang seperti Ibu pakai, yang saya pakai, itu adalah salah satu kerajinan berbasis campuran. Ada kain, ya, mungkin yang Ibu pakai ada logam, kemudian ada batu, ada dari plastik. Nah, itu dibuat menjadi sebuah karya kerajinan. Nah, memang masih kemarin kita temukan ada anak yang tidak membawa bahan, ya. Itu sebenarnya merupakan salah satu permasalahan mungkin untuk saya juga sebagai evaluasi, ya. Ada satu kelompok yang tidak membawa bahan itu adalah pada kerajinan logam. Nah, dari kerajinan logam ini setelah saya dengan anak-anak mengobrol, bisa diskusi mengapa mereka itu tidak bisa terkendala dari penyediaan yang logam. Logam itu sebenarnya anak-anak itu taunya logam itu besi ternyata. Padahal mereka terlalu fokus itu ke besi. Padahal logam itu banyak jenis. Mereka bisa dengan misalnya ada timah, tembaga, itu bisa digunakan. Banyak bahan-bahan dari logam. Jangan cuman besi saja. Mereka mikirnya kan besi. Jadi besi itu sulit mereka untuk membentuk besi itu mereka kan pikir sulit, keras, butuh bahan alat yang khusus. Nah, padahal dari timah juga itu bisa dari logam. Dari logam. Contohnya apa Contohnya apa Ibu Ermi kalau yang lebih fleksibel dibentuk mungkin dalam pemikiran anak itu ini ternyata logam. Yang lebih gampang itu tembaga, Bu. Nah, tembaga itu bisa lebih mudah untuk dibentuk sebenarnya tanpa menggunakan alat yang khusus. Misalnya cukup dengan ada tang untuk memotong, dan pembentukannya saja itu mudah. Misalnya pakai metode lilitan itu lebih mudah mereka membentuknya. Bagaimana supaya kedepannya anak-anak tersebut bisa membawa alat bahan? Apa kira-kira langkah yang akan Ibu Ermi ambil? Melihat dari yang kemarin yang Ibu sendiri mengamati, mungkin untuk kedepannya saya lebih mempertegas lagi, memperjelas lagi dengan siswa itu bahwa alat dan bahan itu yang sederhana yang ada di sekitar kita itu banyak. Jadi mereka harus lebih bisa mengembangkan. Contohnya tadi kalau saya bilang logam,
jangan terfokus ke logam itu yang pikirnya besi Bu, tapi banyak yang lain kan yang bisa kita manfaatkan dari limbah saja, misalnya limbah dari kabel itu kan kabel itu ada tembaga. Nah tembaga itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk kerajinan yang Contohnya apa Bu? Kalau dari tembaga tadi limbah daur ulangnya contohnya seperti apa? Tembaga itu banyak, itu bisa dibentuk ya dengan metode lilitan berbentuk bunga. Oh, ya. kawat seperti Iya, itu. iya, kawat tembaga. Iya, Kan iya. sudah ada warnanya. Iya. Tinggal nanti metode yang dipakai, teknik yang dipakainya apa? Bisa dibentuk jadi bunga, bisa juga jadi bros nanti. Jadi ibu akan menyampaikan dengan anak yang paling sederhana saja ya, bisa Iya. pokoknya dibawa, jangan Iya. sampai tidak membawa. Oke, itu tentang kerajinan Ibu Elmi yang saya analisis, dan kemarin Ibu Elmi sudah membentuk satu kelompok yang ada siswanya Ibu Elmi yang kurang aktif sepertinya. Itu sebenarnya sudah bagus sekali kelompok itu, tetapi ada satu siswa yang saya lihat kurang bersemangat itu Ibu Elmi. Bagaimana itu cara Ibu Elmi mengatasi siswa yang tidak bersemangat itu? Mungkin dia ngantuk kali ya. Ya memang setiap kita dalam proses diskusi dalam kelas itu pasti kita temui anak-anak itu tidak semuanya aktif ya, tidak semuanya aktif, mungkin tidak semuanya berani untuk mengungkapkan pendapat dengan berbagai alasan yang ada. Misalnya kemarin kan proses diskusi itu kan ada yang ngantuk ya Bu, Iya. kemudian ada yang kurang bersemangat, kemudian ada yang tidak berani menyampaikan pendapat idenya tidak iya. berani, mungkin Iya, kita betul. grogi, tidak berani tampil ke depan. Itu memang permasalahan yang dihadapi. Tapi mungkin melihat dengan kasus kemarin yang Ibu maksud di kelas saya, anak itu memang terutama memang anaknya itu pendiam. Dia. Dia memang kayaknya memang Apakah setiap pelajaran itu anak tersebut seperti itu, atau anak tersebut mungkin ada masalah seperti itu pada jam pelajaran kita? Ya, mungkin kalau dari pelajaran lain mungkin memang lebih aktif mungkin ya. Yang pertama mungkin memang lagi kondisinya yang kurang fit Bu ya. Memang anaknya itu pendiam ya. Yang kalau interaksi dalam proses belajar itu memang pasif. Iya. Dia memang lagi kondisi kesehatannya yang lagi kurang. Ya, Bagaimana cara Ibu Elmi untuk memotivasi anak tersebut supaya lebih semangat lagi belajar di dalam kelas? Umumnya pelajaran, khususnya pelajaran yang Ibu ambil. Kalau kita perhatikan setiap anak itu dengan karakternya masing-masing. Betul sekali. Ya, Ya, betul karakter yang sekali. ada, jadi kita tidak bisa menyalahkan Bu. Ya. Memang betul yang Ibu sampaikan tadi, kita lihat dulu apakah anak itu sakit, terus dia kondisinya belajar, atau ada masalah lain. Mungkin ya, memang perlu kita pertama itu melakukan pendekatan, melakukan pendekatan dengan anak. Kemudian kita berinteraksi, kemudian bertanya dengan anak itu memang ada kendala apa, ada apa masalah misalnya dengan saya sebagai guru sendiri misalnya Bu, saya tanya kenapa kamu tidak semangat belajar hari ini, apa ada masalah dengan ibu, mungkin pas lihat saya mungkin Bu dia gimana ya, jadi semangat atau ada masalah lain, jadi tidak lepas ya, dan tidak akan berhenti dengan melihat situasi anak-anak yang ada itu, tetap melakukan pendekatan ya, bagaimana anak itu agar terus termotivasi semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Sekarang Ibu, kita cukup ya dari analisis itu sudah cukup baik sekali. Saya juga mengakui kalau Ibu Elmi itu bagus kalau mengajar ya. Ibu Elmi, sekarang kita ke area pengembangan. Tidak. Baik. Dari analisis tadi udah Ibu ya, analisisnya sudah, dan sekarang kita ke umpan balik area pengembangan. Menurut Ibu Elmi, kemarin kan saya sudah observasi Ibu Elmi itu sudah mengajar sudah cukup baik dan sangat baik. Tetapi saya mau tanya nih, kira-kira apa yang menurut Ibu Elmi harus dikembangkan, atau ada tidak puas di diri Ibu Elmi sendiri dengan pembelajaran yang sudah Ibu Elmi berikan? Kira-kira apa area pengembangan yang pengen Ibu Elmi tingkatkan kembali? Terima kasih Bu ya. Sebenarnya dalam proses
belajar dan pembelajaran kita sebagai guru sebenarnya tidak akan pernah merasa puas, sehingga apa namanya yang merasa puas, tidak ada lagi ya cukup di sini misalnya. Sudah pasti sebagai guru kita juga terus pengen belajar ya, meningkatkan kapasitas diri kita, bagaimana untuk anak-anak itu bisa apa namanya lebih baik lagi, lebih mudah lagi dalam menerapkan pembelajaran yang kita berikan. Nah, dalam proses ini anak-anak terutama karena kita sebagai guru akan memberikan materi, memberikan pembelajaran juga motivasi terhadap anak-anak. Pasti kita mengharapkan yang lebih baik lagi. Jadi tidak merasa puas, saya sudah bagus itu tidak terpikir ke sana Bu. Pasti ya kita merasa pasti ada pasti melakukan evaluasi. Jadi setiap pembelajaran itu ada yang kurang, yang pengen ditingkatkan lagi. Terutama tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam proses pembelajaran, misalnya tadi pas diskusi. Dalam diskusi itu saya menyadari tidak semua anak itu aktif. Masih ada anak yang vakum, hanya mengikuti, kemudian apa namanya pak tangkap lah ya dalam misalnya kita memberikan apa pertanyaan itu kadang masih lambat ya. Berarti memang masih perlu anak itu kita berikan motivasi kepada anak, dan kita juga saya pribadi sebagai guru harus bisa lagi untuk membuat anak itu lebih semangat lagi ya. Strateginya seperti apa Ibu Ermi? Mungkin strateginya yang pertama saya akan mengevaluasi apa dari materi yang saya berikan itu mungkin harus dibuat lebih menarik lagi. Misalnya ya, saya seperti kemarin saya hanya satu video ya, satu video yang saya mungkin saya harus lebih mencari apa namanya bahan itu yang lebih menarik lagi sehingga anak itu lebih semangat lagi kan untuk melihat oh ini dari mereka itu muncul lagi ide-ide sehingga mereka lebih semangat untuk memberikan pertanyaan, mengeluarkan ide-idenya itu memang lebih lagi. Karena itu sebagai salah satu evaluasi saya memang ditemukan tadi masih saya pribadi memang masih perlu melakukan perbaikan, kemudian melihat kondisi anak-anak tadi bagaimana mereka akan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran itu. Ketika pembelajaran kelompok itu Ibu Ermi ya, jadi strateginya Ibu Ermi akan mencari bahan ajar yang lebih menarik, mungkin ngambil di internet ya supaya siswa itu lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu Ermi dalam melakukan pembelajaran yang lebih menarik seperti kata Ibu Ermi tadi? Maksudnya membantu sama rekan guru? Iya, yang membantu ya. Pasti ya, saya tidak akan bisa saya sendiri. Memang sangat butuh, masih butuh bantuan, kemudian masukan dari kawan-kawan. Terutama misalnya dari saya yang kebetulan di sini saya cuma sendiri, jadi saya biasa akan bertanya dengan rekan-rekan yang lain ya, kawan-kawan MGT itu prakarya itu bagaimana sih metodenya kalau di sekolah Bapak Ibu misalnya bagaimana ya untuk menyampaikan agar lebih menarik lagi, atau materinya kalau materi ini kira-kira bagaimana Bu, ada referensi misalnya materi yang menarik dibantu oleh rekan MGT mungkin ya, guru-guru di apa ya, kalau di dalam lingkungan pasti ya dimasukkan misalnya Bu ini bahan kerajinan itu yang bagus, yang bisa dibuat, bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita, itu akan sangat membantu. Kapan perencanaan jadwal yang akan membantu itu kapan kira-kira itu? Akan dimulainya? Kapan akan dimulainya? Kapan maksud Ibu kapan saya akan waktu misalnya lebih menarik lagi dengan dibantu oleh rekan-rekan jadwalnya kapan? Apakah akan dimulai minggu ini juga karena kita kan proses KBM sudah berlangsung. Menurut Ibu Ermi kapan? Saya usahakan Bu sesegera mungkin, kalau bisa misalnya di pembelajaran berikutnya itu sudah ada langsung tadi, yang membantu. Ya, karena tadi setelah kita lihat Bu kurangnya di sini, jadi kan kita cari solusi bantuan korban. Saya terkendala misalnya dari materi ini tadi terkendalanya di sini, misalnya bagaimana kan? Nah, kemudian itu kita temukan. Jadi akan dibantu oleh teman-teman dan Ibu Ermi akan segera melaksanakannya. Baik Ibu Ermi, sekarang kita ke refleksi. Sekarang kita merefleksi pembelajaran kemarin setelah observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah diadakan observasi kemarin?
Perasaan Ibu setelah kita observasi, Ibu menyampaikan KBM di kelas, bagaimana observasi? Dilakukan observasi dan sosial ya alhamdulillah saya belajar IT dan belajar IT dan dari diri saya sendiri memang kritikal lagi siswa IT belajar itu berlangsung lebih baik lagi, lebih kriminal lagi, yang belajar IT ya proses Ibu sudah merasa senang ya setelah kita jadi sekarang kita kesimpulan Ibu, sekarang kita ke area pengembangan diri nih Bu. Apa rencana Ibu ke depan untuk lebih mengupgrade, mengembangkan diri lagi? Sudah pasti itu kita harus selalu mengupdate ya bagaimana diri kita ini bisa lebih baik lagi ya jadi semuanya merasa puas di sini mungkin salah satunya saya lebih banyak belajar lagi baik itu dari segi materi dari IT karena mau tidak mau IT itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran lebih menarik lagi. Misalnya salah satunya kita belajar tanpa dan itu kita manfaatkan bagaimana materi itu kita pakai untuk pemberian materi itu siswa itu menarik, kemudian baik dari tampilannya, kemudian dari cara kita menyajikan ke siswa, saya akan lebih banyak belajar. Selain Ibu belajar tanpa untuk ke anak juga, apalagi supaya lebih hasilnya lebih di fisiknya seperti itu, kira-kira apa? Salah satunya mungkin mengikuti pelatihan mandiri misalnya selain kita ikuti saat ini ya mungkin di fisik itu untuk saat ini memang sangat dibutuhkan Bu, betul sekali tadi ya misalnya untuk PNM ya mengikuti pelatihan seperti itu kalau memang misalnya ada dari GMP misalnya melaksanakan pelatihan itu akan saya ikuti karena itu merupakan salah satu peluang yang sangat baik untuk mengembangkan diri saya. Jadi akan mengikuti di PNM, baik daring atau lewat offline, daring ya. Ukuran keberhasilan dalam pengembangan diri itu apa? Ukuran sebenarnya kalau kita berikan ke diri kita ukurannya itu apalagi yang pasti ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat dengan diri kita sendiri kemudian bisa kita kembangkan dan diberikan untuk orang lain. Itu bisa ditransfer ke anak Bu ya, selain sertifikat kali ya, ada sertifikat itu mungkin untuk kita sendiri kan yang dibutuhkan tapi ilmu yang kita peroleh itu bisa kita betul sekali bisa langsung ditransformasi ke anak. Pendukung Ibu untuk mengembangkan diri itu siapa saja atau apa saja yang bisa menjadi pendukung? Yang pertama kita punya motivasi dari kita sendiri yang lebih baik lagi kemudian lingkungan sekolah dari kepala sekolah dari teman-teman guru dan kemudian keluarga akan sangat mendukung dalam proses kita betul Ibu ya, rekan-rekan guru dari lingkungan, dari kepala sekolah dan lain-lain Bu ya. Oke, sekarang Bu waktunya kapan akan dimulai? Dari sekarang? Akan saya mulai dari sekarang. Dari sekarang ya. Berapa jedanya, berapa lama? Tidak akan menunggu kapan sih Bu? Sudah kesempatan mungkin tidak usah ini kita ada kesempatan untuk mulai pengembangan diri secara saya. Iya langsung. Sudah lagi proses ikuti berlatih ke online. Di PMF ya. Oke Ibu baik sekali. Sekarang saya rasa sudah cukup Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tunggu untuk langkah-langkah ke depannya Ibu supaya lebih mantap lagi. Setelah tadi kita bercakap-cakap menarik sekali, ada kesimpulan menurut Ibu yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Baik Ibu, yang pertama terima kasih saya sudah diberi kesempatan memberikan observasi kemudian berbincang dengan Ibu ya, luar biasa sekali Ibu. Mungkin dari kesimpulan kalau saya pribadi dapat menyimpulkan proses
proses kegiatan belajar itu, yang pertama kita harus selalu membenahi diri. Yang pertama membenahi diri dulu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak pernah berhenti untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Dan yang ketiga, kita perlu melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan baik itu dari lingkungan kita sekolah, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan kita yang sama-sama seperti saya mengajar prakarya. Itu sangat dibutuhkan kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran ke depan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Ibu, menarik sekali. Terima kasih atas perhatiannya hari ini Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.